Baik, untuk pagi hari ini mata kuliah pengantar rekayasa genetika akan sedikit ya mendiskusikan atau mengulas topik dari bagaimana kemudian tanaman ya itu digunakan untuk membuat edible vaksin. Ya, tanaman yang banyak kita budidayakan secara konvensional kan tentunya awalnya tidak mengandung bahan-bahan yang penting bagi dunia kesehatan ya. Tetapi ternyata tanaman punya potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi produsen atau penghasil vaksin ya. Baik, nanti kita lihat. Harapannya nanti teman-teman setelah mempelajari ini bisa kemudian mengetahui apa saja sih aplikasi dari rekayasa genetik, khususnya nanti dalam pembuatan edible vaksin ya, vaksin yang bisa dimakan ya, vaksin yang bisa dikonsumsi secara oral. Baik, sebelum masuk kepada materi yang pokok, saya ingin jelaskan sedikit karena background teman-teman adalah pertanian. Maka akan coba saya ulas sedikit tentang apa itu vaksin. Meskipun saya yakin teman-teman sudah paham gitu ya, karena akhir-akhir ini kan kita sangat familiar dengan namanya vaksin, khususnya vaksin COVID gitu ya. Nah, vaksin ini suatu sediaan biologis, karena biologis tentunya berasal dari sumber makhluk hidup ya, yang dia mampu memberikan suatu kekebalan ya, aktif terhadap suatu penyakit yang tentunya menular ya. Contohnya ya COVID lah ya misalkan. Nah, itu dengan adanya vaksin, orang yang sudah divaksin ya, orang yang sudah divaksin harapannya dia muncul kekebalan terhadap virus yang menyerang tubuhnya. Tentunya virusnya ya virus yang sesuai yang dikenali oleh tubuhnya ketika dia sudah divaksin. Nah, umumnya vaksin ini banyak macamnya dan dia mengandung bahan-bahan tertentu, baik itu berasal dari mikroba seperti virus misalkan yang dilemahkan atau mungkin dimatikan. Jadi secara utuh misalkan ada virus atau ya mikroba tertentu yang kemudian dia dilemahkan kemampuannya gitu ya, atau dimatikan, tetapi masih di dalam vaksin itu masih ada tubuh virusnya ya, utuh. Kemudian ada juga vaksin yang dia hanya toksinnya saja, hanya racunnya saja. Jadi orang ambil racunnya lalu kemudian diinkubasikan atau disuntikan misalkan ke orang, sehingga toksinnya harapannya akan merangsang kekebalan di dalam tubuh orang tersebut. Ada pula vaksin yang sumbernya adalah bagian tertentu dari penyebab penyakit tersebut. Misalkan penyebab penyakitnya adalah virus COVID ya. Ya, jadi kalau kita misalkan membayangkan gitu ya, kalau virus di sini digambarkannya virus hepatitis B ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada gambar virus hepatitis B. Nah, virus hepatitis B secara struktural itu mengandung banyak komponen. Ada ini yang disebut dengan komponen genomnya atau bagian dalamnya, yaitu DNA-nya ataupun material genetiknya. Ini yang melingkar ini. Kemudian di sini diselubungi oleh intinya, seperti orang kan kalau atau manusia itu ada inti sel ya gitu. Ini ada intinya, di dalamnya ada DNA-nya, ada kadang virus ada DNA, ada virus RNA ya. Kalau virus COVID itu RNA. Jadi di dalamnya material genetiknya kalau virus COVID itu RNA, kalau ini DNA. Kalau virus hepatitis B ya. Kenapa contohnya virus hepatitis B? Karena memang vaksinnya
sudah umum ya, bahkan bayi pun divaksinasi dengan virus dengan hepatitis B ini, vaksin hepatitis B. Baik, berikutnya ada bagian dari virus itu yang disebut bagian permukaan. Ini nih bagian permukaan yang berduri-duri ini ya. Nah, bagian permukaan inilah bagian yang kemudian akan berinteraksi dengan inangnya, dengan sel yang akan diserang sama dia. Misalkan manusia. Jadi kalau misalkan virus hepatitis B-nya kemudian masuk ke dalam tubuh, maka dia akan berinteraksi dengan sel. Misalkan di sini ada sel nih, sel. Nah, maka si virusnya di sini akan nempel di sini. Nah, yang berinteraksi ini bagian ini. Ya, bagian permukaannya ini. Nah, ini bagian permukaan yang berinteraksi ada beberapa, yaitu nih contohnya yang kita kenal dengan HBsAg, atau singkatan kepanjangannya adalah hepatitis B surface antigen. Jadi antigen itu bahan kimia tertentu yang bisa berinteraksi dengan antibodi kita ya, menyebabkan antibodi kita meningkat. Itu dan namanya antigen ya. Jadi HBsAg ini adalah bagian permukaan dari virus itu yang nantinya akan menempel atau bertemu pertama kali dengan sel. Kalau virus COVID itu juga sama ya, di virus COVID itu ada bagian, kalau nggak salah virus COVID juga gini ya, ada permukaan yang seperti duri-duri itu. Nah, ini yang akan menempel nanti ketika ada sel, taruhlah sel sel pernafasan gitu misalkan. Nah, ini bagian ini menempel di sini. Nah, ini bagian permukaan namanya dari virus. Ketika si virus ini nempel bagian ininya, maka virus ini akan melakukan penetrasi, akan memasukkan bagian genomnya, bagian DNA-nya ataupun RNA-nya ke dalam sel. Ini selnya, misalkan ini inti selnya. Nah, masuk sini set gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan orang terinfeksi atau sel terinfeksi ya. Nah, di sini virusnya akan berkembang pesat. Kenapa berkembang? Karena genom virusnya akan berintegrasi dengan genom dari sel inangnya atau sel yang diserang. Lalu kemudian di situ dia akan menyetir, akan mengendalikan dia. Tadinya memproduksi proteinnya sel diarahkan menjadi memproduksi proteinnya virus. Tadinya memproduksi bagian-bagian dari sel diarahkan menjadi bagian-bagian di virus. Jadi nanti virusnya makin banyak. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh misalkan kalau kita bicara tentang virus yang kemudian menyebabkan seseorang terkena sakit gitu ya. Nah, untuk virus hepatitis B, bagian mana yang menjadi sangat penting adalah bagian permukaan yang disebut dengan HBsAg. Makanya anak-anak itu ya, bayi gitu dari mulai 0 itu sudah di vaksin HBsAg biasanya. Hepatitis B surface antigen ya, bagian permukaan virus. Baik. Jadi ada vaksin yang total menggunakan seluruh bagian dari virusnya atau hanya bagian tertentu, misalkan bagian permukaannya saja. Ya. Kalau bagian seluruh tentu virusnya harus dilemahkan dulu, atau dimatikan dulu ya supaya tidak berbahaya. Nah, ini adalah contoh kasus vaksin COVID. Ada yang bersumber dari virus yang tidak aktif atau virus utuh yang dimatikan atau yang dilemahkan, ya. Seperti yang kalau kita vaksin produsennya Sinovac gitu ya, atau Sinopharm, itu biasanya itu memang berasal dari virus yang sudah dilemahkan atau nonaktifkan atau diinaktifkan atau dimatikan ya. Nah, ada juga yang hanya menggunakan komponen-komponennya saja, seperti bagian-bagian tertentu. Misalkan kita ada produsen yang disebut dengan AstraZeneca. Biasanya orang yang vaksin booster gitu ya, booster COVID ini bisa pakai AstraZeneca. Ini bagian protein permukaan dari virus yang dia pakai untuk kemudian menyebabkan kekebalan. Sementara ada juga bagian
yang disebut dengan protein rekombinan. Nah, kalau protein rekombinan itu proteinnya buatan, tapi dia menyontek atau meniru protein dari virus yang asli. Ya, jadi kalau dulu saat saya pernah melakukan riset atau dari mulai PKL magang dan riset di lembaga Eijkman Jakarta, biologi molekuler Eijkman Jakarta, saya ditugasi saat itu membuat bahan untuk vaksin hepatitis B yang bersumber dari protein rekombinan. Jadi kenapa disebut dengan protein rekombinan? Karena sebenarnya dia kita mengambil gen dari bagian permukaan virus, ya, gen apa yang menyandi permukaan virus. Misalkan ini bagian permukaan virus nih tadi HBsAg. Pasti ini kan protein nih, mengandung protein. Nah, protein kan pasti disandi dari gen. Nah, gennya sini nih, gen virusnya diambil, diisolasi, ya, gen virusnya diisolasi, lalu kita perbanyak, kita sisipkan kepada vektor. Nah, yang disebut rekombinan itu maknanya adalah adanya gabungan antara gen virus dengan gen vektor gitu ya. Misalkan ini virus, ya, ini vektornya, ini misalkan plasmid, ya. Nah, ini adalah rekombinan. Nah, inilah yang kemudian digunakan orang untuk membuat vaksin, ya, vaksin rekombinan namanya, yang banyak atau sedang dikembangkan oleh Indonesia, yaitu vaksin merah putih gitu ya. Ini suara saya masih terdengar kan? Masih terdengar. Masih, Pak. Oke, bagus ya. Jadi yang dikembangkan oleh Indonesia salah satunya adalah vaksin merah putih yang berbasis protein rekombinan. Jadi dia hanya bersumber dari gen virus yang diambil, lalu kemudian disisipkan pada plasmid, lalu kemudian dirangsang untuk menghasilkan protein permukaan virus, dan itu kemudian disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, sehingga kemudian dia muncul kekebalan tubuhnya. Itu akan lebih aman sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak ada bagian utuh dari virus. Jadi tidak ada ceritanya ada kemungkinan misalkan virusnya hidup lagi di dalam tubuh itu. Tapi ketika kita menggunakan virus yang dilemahkan, dalam suatu prosesnya kan mesti ada saja gitu ya virus itu yang berpotensi error, yang kemudian dia masih bisa hidup gitu ya, meskipun dilemahkan kan berarti tidak semua mati gitu ya, atau mungkin ada dilemahkan tapi masih cukup kuat untuk menginfeksi, sehingga di dalam tubuh atau di dalam sel ada kemungkinan dia bisa memperbanyak, itu juga mungkin. Jadi dari sisi keamanan vaksin berbasis protein rekombinan, ya, vaksin berbasis protein rekombinan itu akan lebih aman. Oke, jadi secara klasik ini ya yang orang kembangkan tahun 2020 ada bagaimana virus utuh itu kemudian diinaktivasi, seperti virus polio, ada juga virus COVID yang dikembangkan oleh Sinovac, ada juga virus yang dilemahkan, ya, contohnya MMR vaksin, ya, vaksin pada anak-anak gitu ya, untuk mencegah measles atau mencegah apa namanya ya, rubella juga ya. Kemudian ini ada bagian proteinnya saja ya, protein subunit, misalkan virus influenza, virus flu. Kemudian ada bagian dari kita meniru bagian dari virus ya, jadi virus like partikel yang mirip virus, kita pakai partikel yang mirip virus, kemudian disuntikkan ke seseorang. Nah, kemudian ada juga orang yang memakai bagian ini yang kita lingkari ini protein permukaan selubung virus yang kita bisa gunakan untuk vaksin ya. Contohnya vaksin merah putih yang entah kapan karena kendala peleburan lembaga Eijkman ke
BRIN menyebabkan ini terkendala ya kapan selesainya vaksin merah putih. Baik, kenapa vaksin itu bisa menimbulkan respon kekebalan, Pak? Mungkin kan itu pertanyaan dasar. Ini kita mengajar rekayasa genetik di mahasiswa pertanian, tapi teman-teman diberikan wawasan terkait dengan vaksin ya, vaksin yang bisa menimbulkan respon kekebalan. Nah, respon kekebalan itu ada respon kekebalan humoral seperti ketika virus atau benda asing masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan meresponnya dengan menghasilkan antibodi. Ada juga antibodinya nanti akan mengikat si virus itu ya, antigennya itu diikat, lalu kemudian dinetralisir gitu ya. Ada kemudian juga bisa kekebalan seluler ya. Seluler itu kekebalan yang dia muncul ketika ada virus ataupun benda asing masuk, lalu kemudian sel dirangsang untuk menghasilkan sel lain yang dia punya kemampuan untuk memakan, dalam tanda kutip ya, memakan si virus itu ya, atau antigen itu ya. Nah, itu ada sedikit perbedaan di situ. Tetapi pada intinya bahwa mau kekebalan humoral ataupun kekebalan seluler itu bisa dipacu dengan penggunaan vaksin. Nah, contoh ini contoh ketika ada patogen ya masuk dengan dia punya antigen tertentu. Antigen ini adalah bagian dari suatu benda asing yang akan merangsang terbentuknya antibodi, itu namanya antigen. Jadi di sini bagian ini nih akan membuat antibodi dihasilkan lalu berinteraksi sehingga bisa dinetralisir ya. Kemudian ini contoh virus measles itu apa nih? Measles ini ya semacam mungkin penyakit yang menimbulkan demam gitu ya. Nah, kemudian ini ada flu ya. Misalkan ini penyakit flu ya, pilek gitu ya. Maka ketika kemudian orang terkena flu, maka akan terbentuk antibodi. Kemudian juga ada penyakit yang lain yang juga akan merangsang antibodi. Nah, ketika kemudian ada antigen atau virus-virus yang sama modelnya masuk ke dalam tubuh seseorang, maka di dalam tubuh seseorang itu sudah ada antibodinya yang sudah mengenali, jadi sangat cepat nanti bisa dinetralisir. Tetapi pada kondisi tertentu ketika patogennya baru masuk dan dia tidak punya antibodi, tidak bisa mengenali ini antibodi apa itu gitu ya, si selnya tidak mengenali apa itu, kok sepertinya kita nggak tahu ini bahaya apa enggak ya gitu. Maka tentu ini bisa berdampak fatal ya. Tentu ketika kemudian dia berinteraksi gitu kan, patogen masuk ke dalam sel, pasti si sel itu kan akan, atau tubuh itu akan berusaha untuk mengamankan dirinya dengan berusaha untuk mengenali dulu, baru kemudian memproduksi antibodi yang cocok dengan patogen baru tersebut. Tapi itu kan perlu waktu. Ketika serangannya masif seperti virus COVID ini ya misalkan, dan virus-virus yang lain yang berbahaya, maka belum sempat antibodi dihasilkan banyak, mungkin orangnya sudah kepayahan, orangnya sudah mengalami demam, mengalami macam-macam yang luar biasa payahnya ya. Kalau dulu varian Delta dari COVID itu kan sampai bisa pneumonia atau sesak nafas gitu ya, kadar oksigennya turun gitu ya, saturasinya itu kan bisa fatal ya. Nah, tentu dengan kondisi ini yang paling realistis adalah bagaimana kemudian kita berusaha untuk melakukan vaksinasi. Kenapa Pak realistis? Dan tentunya menjadi potensi kita untuk melindungi di masa yang akan datang terhadap patogen baru tersebut. Karena apa? Karena ketika kita vaksin, misalkan vaksin menggunakan bagian ini saja nih, permukaan dari virusnya ya, bagian permukaan virus ketika dimasukkan ke dalam tubuh,
maka si tubuh akan mengenali, oh ini ada asing nih tapi saya belum kenal nih. Tapi itu kan tidak berbahaya karena hanya bagian dari tubuh virus ya, bukan whole virus aktif yang masuk, tapi hanya bagian kecil dari tubuh virus yang masuk, sehingga kemudian ketika masuk dia dikenali sebagai benda asing, lalu tubuh akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi untuk mengenali atau berpasangan dengan antigen itu. Nah, ketika kemudian sudah cocok, oke, ini saya sudah dapat pasangannya, saya sudah punya antibodinya. Nah, ketika suatu saat si virusnya masuk, ya, si tubuh akan mengenali, misalkan virusnya masuk ya. Nah, dengan tentu dengan bagian permukaan yang sama yang dikenali antibodi, maka kemudian si tubuh akan mengenali bahwa oh ini kan sebelumnya kamu sudah pernah nih datang ke tubuh saya sudah punya antibodinya. Maka kemudian ini proses ini penyembuhannya akan berlangsung lebih cepat ya, dibanding si tubuh mengenali terus karena virusnya berbahaya, maka si tubuh perlu waktu kan untuk produksi antibodi. Nah, selama proses itu tubuh menjadi kepayahan dan seterusnya, bahkan bisa berakibat fatal, misalkan kematian. Jadi vaksin ini sebenarnya diperlukan untuk menangkal ya secara cepat ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, kemudian secara umum vaksin yang biasa dipakai itu vaksin-vaksin yang umumnya disuntikkan. Ya, contoh vaksin COVID kan kemarin disuntik ya ke lengan gitu ya. Ada juga misalkan hepatitis B, itu kan disuntik. Ada sih yang ditetes gitu, misalkan vaksin polio gitu ya. Tapi secara umum vaksin-vaksin itu banyakan kan disuntikkan ya. Dan perlu diingat bahwa vaksin-vaksin itu diproduksi hanya di negara-negara tertentu yang punya fasilitas produksi vaksin. Sementara di belahan dunia lain yang masyarakatnya miskin, yang masyarakatnya makan aja sulit ya, itu kan tidak punya pabrik-pabrik gitu. Ya pasti kemudian mereka kebingungan ya kan, kena butuh juga vaksin ya. Misalkan di daerah Afrika misalkan, di Afrika taruhlah mereka ada serangan misalkan sakit polio. Nah, ketika pabriknya ada misalkan taruhlah di pabriknya di Amerika, maka ketika si Afrika membutuhkan vaksin polio dalam waktu cepat kan butuh waktu lama dikirim dari Amerika Serikat misalkan, atau Indonesia juga sudah punya ya Bio Farma itu. Nah, sementara kan tidak gratis, boro-boro kemudian dia harus membayar untuk vaksin, makan saja masyarakatnya sebagian besar itu masih kelaparan misalkan di daerah wilayah Afrika. Nah, oleh karena itu ketika ada edible vaksin, ya vaksin yang bisa dimakan ya, yang bisa masuk melalui makanan, khususnya pada tanaman, maka ini akan membantu sekali. Jadi nanti vaksin itu bisa diproduksi di berbagai wilayah dunia, tidak hanya di pabrik-pabrik khusus di negara-negara maju atau negara-negara berkembang yang punya fasilitas. Jadi kalau misalkan vaksinnya ditumbuhkan di misalkan tomat atau wortel, ya di tanaman tomat atau tanaman wortel misalkan vaksinnya dimasukkan ke situ. Nah, kemudian kan kita bisa membudidayakan wortel tersebut di Afrika, ya secara langsung di sana. Jadi ketika panen di sana, masyarakat setempat bisa langsung konsumsi ya wortel tersebut sebagai vaksin yang di dalamnya ada vaksinnya. Dia tidak perlu harus menunggu dari kiriman dari negara-negara maju misalkan Amerika Serikat, Eropa, Indonesia atau mana gitu ya. Mereka juga tidak memerlukan biaya tinggi untuk kemudian membayar vaksin tersebut. Jadi sangat menguntungkan sudah edible vaksin. Nah, edible vaksin ini apa Pak? Edible vaksin ini tanaman ya yang direkayasa secara genetik sehingga dia mampu memproduksi vaksin sebagai suatu produk pertanian dalam bentuk buah dan sayuran.
Kan menarik ini. Jadi ada added value dari suatu produk tanaman. Misalkan selada, sayur-sayuran, atau kemudian serealia, padi, atau juga bahan pokok misalkan kedelai, padi, gandum, jagung. Nah, kemudian ketika itu semua sudah bisa mengandung vaksin, maka tentu menjadi sangat menarik ke depannya ya. Jadi tanaman itu bisa dijadikan bioreaktor. Bio itu hidup, reaktor itu tempat berlangsungnya suatu reaksi tertentu atau memproduksi tertentu, dari pabrik tertentu. Jadi tanaman itu dijadikan pabrik. Tanaman dijadikan pabrik untuk menghasilkan vaksin yang sejatinya tanaman itu sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menghasilkan vaksin tersebut. Tapi dengan teknologi rekayasa genetika, tanaman dibuat transgenik sehingga mengandung gen yang kemudian bisa memproduksi protein vaksin, sehingga sayuran atau buah-buahan itu di dalamnya sudah mengandung vaksin, sehingga ketika dikonsumsi dia bisa langsung masuk ke dalam tubuh sehingga bisa menimbulkan kekebalan tubuh bagi penerima gitu ya. Tentunya ini yang menjadi latar belakang edible vaksin. Jadi ada beberapa kelemahan di lapangan terkait dengan penyakit-penyakit endemi atau pandemi. Kalau sekarang pandeminya masih pandemi, mudah-mudahan COVID ini akan menjadi endemi. Endemi ini bedanya dengan pandemi. Kalau pandemi ke seluruh dunia, kalau endemi itu sudah bagian dari lokal-lokal tertentu, ya, kearifan lokal ya, virus-virus yang bisa dikendalikan sebenarnya, tapi masih potensi bahaya, tapi juga pengendaliannya lebih mudah dibanding pandemi secara global biasanya. Nah, vaksin konvensional banyak problemnya, terkhusus bagi negara-negara berkembang dan dunia ketiga, negara-negara yang miskin ya, sehingga kemudian dia punya keterbatasan dalam hal keuangan, atau mungkin keterbatasan dalam hal cepatnya produk vaksin itu bisa sampai ke tempat mereka dari produsen vaksin, misalkan industri yang ada di, tadi saya sampaikan, ada di Amerika Serikat ataupun Eropa gitu ya. Nah, kemudian juga ini untuk mengatasi cara-cara tradisional dari pemberian vaksin, yaitu disuntik. Ya, mungkin ada sebagian orang yang jarum suntik itu mengerikan gitu ya. Ketika kena jarum suntik dia takut. Maka dengan edible vaksin tidak perlu jarum suntik lagi, tinggal makan aja, silakan dimakan gitu ya, beres. Nah, kemudian produksinya bisa dimanapun, tidak perlu di pabrik-pabrik besar yang ada di negara-negara maju, tapi di negara-negara berkembang, negara-negara yang kemudian dengan tingkat ekonomi yang rendah pun itu bisa diproduksi ya secara lokal, karena memang tanamannya kan bisa dikembangkan di sana, misalkan tanaman setempat, ya, sayur-sayuran setempat, dengan tentu tidak perlu instalasi macam-macam ya, seperti orang budidaya tanaman saja ya, seperti biasa. Terus juga edible vaksin ini tidak perlu kemudian kita simpan-simpan ya. Ya, contoh misalkan ketika kita gunakan vaksin COVID ya, vaksin COVID itu kan kalau berbasis RNA gitu ya, itu kan sangat rentan. Jadi dia harus disimpan sampai di atas minus 20 gitu. Di bawah apa di atasnya? Pokoknya minus 20 sampai minus 70 gitu ya, derajat Celcius. Untuk vaksin-vaksin berbasis virus yang dilemahkan seperti Sinovac itu kan perlu kulkas misalnya, dingin kan, berapa derajat gitu, misalkan 5 derajat ya, atau berapa derajat. Sementara ketika kita pakai edible vaksin, kita bisa meninggalkan hal itu semua ya, nggak perlu kemudian disimpan di tempat itu ya, freezer dan seterusnya, karena memang vaksinnya atau protein dari virusnya itu terlindungi di dalam bagian dari buah atau sayuran. Jadi dia aman terhadap faktor lingkungan, misalkan kerusakan suhu ya.
Edible vaksin ini pertama kali dikembangkan tahun 1998 saat Indonesia mengalami krisis krisis moneter ya, yang tadinya 2.500 menjadi berapa 16.000 ya dolar per dolar, $1 Amerika Serikat. Sementara di Indonesia masih berkutat pada masalah ekonomi, politik dan seterusnya. Di Baltimore di Universitas Maryland itu sudah mengembangkan edible vaksin yang bersumber dari toksin E. coli, bakteri E. coli yang orang seringkali menyebabkan diare. Bakteri E. coli ini sebenarnya bakteri yang sering kita jumpai di kita ya, di manusia, karena memang kalau kita buang air besar itu biasanya ada E. coli itu di kotoran gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu ketika E. coli itu masuk dalam makanan kita, ya kita bisa menyebabkan terjadinya diare. Oleh karena itu Universitas Maryland kemudian mengembangkan vaksin berbasis toksin dari bakteri E. coli, sehingga harapannya mencegah keparahan terhadap diare. Karena di luar negeri itu diare bisa menimbulkan kematian. Kalau Indonesia kan ya orang mencret atau diare itu kan ya mungkin minum oralit dan seterusnya kita bisa atasi. Kalau di luar negeri nggak bisa ya, dia rentan sekali. Karena itu dikembangkan tanaman kentang transgenik ya. Ketika dikonsumsi oleh 11 orang dewasa yang kondisinya sehat, ternyata muncul antibodi, kadar antibodinya meningkat di ususnya. Nah, ini kan berarti potensi bahwa edible vaksin ini cukup efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, antibodi kan maknanya bahwa ketika ada antibodi yang muncul dengan jumlah yang besar, berarti dia sudah mampu mengenali si vaksin yang ditambahkan, meskipun dia kentang ya, kentang transgenik gitu ya, produk kentang transgenik. Di Amerika Serikat juga mengembangkan vaksin yang digunakan untuk menghindari penyakit diare berat, seperti kita tadi di Maryland itu kalau Maryland itu toksin dari E. coli, kalau ini beda, ini bahan genetik dari virusnya. Jadi bahan genetik dari virus kemudian digunakan untuk memproduksi vaksin untuk diare berat. Nah, ketika dikembangkan ke dalam tomat, jadi tomatnya tomat transgenik, tomat yang memiliki kemampuan menghasilkan bahan genetik virus Norwalk ya, penyebab diare berat. Nah, kemudian dia ternyata tomat itu bisa menghasilkan protein virus ya, dan diujikan pada tikus yang kemudian bisa merangsang kekebalan. Atau juga antigen permukaan virus hepatitis B atau HBsAg bisa juga diproduksi di tanaman selada atau kentang ya. Oke, ini adalah daftar edible vaksin yang dikembangkan dari tahun 98 sampai 2014. Ini antigennya atau bahan yang akan merangsang antibodinya, ini adalah penyakitnya ya, penyakit yang akan menyerang ketika antigen itu masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adalah spesies tanaman yang dapat digunakan untuk memproduksi vaksinnya atau bioreaktornya. Di sini ada potato ya, ada algae, ada cherry tomatillo, ada pisang, ada selada, ada padi ya, ada wortel, ada jagung, tembakau dan yang lainnya ya. Jadi ternyata sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak orang yang meneliti dan mengembangkan edible vaksin. Nah, karakter dari edible vaksin tentunya teman-teman harus ketahui yang ideal itu seperti apa. Tentu dia harus efektif dan terjangkau. Efektif ketika diberikan, maka dia akan mampu merangsang terbentuknya antibodi yang banyak, sehingga kemudian antibodi itu bisa melindungi tubuh ketika virus aslinya masuk, virus yang kuatnya atau yang toksinnya atau yang berbahayanya masuk.
Kemudian terjangkau, tentu terjangkau. Kalau mahal ya buat apa ya? Dan tentunya dengan edible vaksin ini orang kembangkan mungkin produk-produk makanannya ya, produk tanamannya yang kira-kira harganya nggak mahal. Kalau kemudian misalkan diproduksi di tanaman yang mahal, misalkan taruhlah apa ya yang mahal itu, misalkan tanaman anggur mahal nggak ya, misalkan ya tentu ya, itu akan sulit orang akses gitu ya. Nah, bandingkan dengan kalau vaksinnya itu ditumbuhkan atau diproduksi di pisang. Nah, pisang kan mudah atau terjangkau ya, mudah ditemukan dimanapun pisang, dan tidak bergantung musim gitu ya. Nah, itu juga menjadi sangat menarik untuk diperhatikan untuk karakteristik dari edible vaksin. Kemudian tentu sederhana, jangan rumit-rumit gitu ya, supaya pengembangannya tidak sulit, dan dia tidak mengkontaminasi lingkungan. Jadi ketika orang membuat tanaman transgenik ya yang mampu memproduksi vaksin, jangan sampai kemudian vaksin yang ada di tomat itu, ada di tanaman transgenik itu, kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi. Dia bisa misalkan bisa pindah ke tempat lain, bisa pindah ke tanaman lain. Nah, itu kan bahaya. Kemudian tentu dia harapannya atau idealnya mampu kemudian menimbulkan suatu respon kekebalan seluler ataupun humoral ya, itu dalam jangka yang panjang. Jangan hanya sebulan 2 bulan, tapi seumur hidup lah kalau tidak. Kalau enggak ya mungkin seperti hepatitis B kan, di booster gitu berapa kali, misalkan dari 0 bulan, kemudian usia kira-kira 4 bulan, lalu kemudian usia 2 tahun, berapa tahun. Nah, ini kan beberapa kali, mungkin seperti itu bisa juga. Atau misalkan virus COVID, ketika pertama kali disuntik, nanti ada dosis yang kedua dan ada booster gitu misalkan. Tetapi itu harapannya ketika sudah booster itu ya tidak perlu kemudian dalam waktu 1 tahun dia harus vaksin lagi kan. Mudah-mudahan semuanya bisa puluhan tahun, sampai mungkin barangkali seumur hidup, sehingga kemudian kekebalannya bisa muncul tanpa tambahan vaksin yang baru. Nah, kemudian dia tentu tidak menghasilkan racun dan tidak patogen. Nah, ini penting lah, kalau dikonsumsi kan jangan sampai dia beracun kan, dan berbahaya, menimbulkan penyakit atau patogen. Nah, kemudian dia kalaupun ada efek samping ya levelnya atau tingkatannya, efek sampingnya rendah saja ya, jangan kemudian tinggi. Contoh vaksin COVID itu kan ada efek sampingnya, misalkan menimbulkan demam, atau kemudian menimbulkan capek-capek, pegel-pegel dan seterusnya ya kan. Itu ada juga efek vaksin kan seperti itu. Tapi ya jangan sampai fatal ya, lebih baik dicari vaksin yang efeknya rendah. Nah, dia tidak menyebabkan masalah pada suatu individu yang punya sistem kekebalan yang ya spesial yang ditakdirkan Tuhan. Jadi ada beberapa individu yang memang kekebalan tubuhnya itu ada yang terlalu sensitif ya, ada yang tidak peka. Itu jangan sampai kemudian penambahan vaksin ini mengganggu itu ya, menyebabkan terjadinya masalah. Memang ya perlu penelitian yang panjang untuk menghasilkan hal tersebut ya, vaksin. Nah, pertanyaan kemudian dari kita tentu, Pak, bagaimana kita bisa membuat edible vaksin, Pak? Saya mulai dari belakang dulu ya. Ini teman-teman, dari sini sebelah kanan itu ada tanaman transgenik kentang. Tanaman transgenik kentang itu menghasilkan kentang, umbi-umbi kentang yang di dalamnya sudah ada vaksin. Oke. Jadi ketika dipanen nih, kentangnya ini bisa kemudian dikonsumsi untuk mengatasi penyakit tertentu atau serangan patogen atau virus tertentu ya. Ini vaksin, sebagai vaksin. Bagaimana untuk menghasilkan begini? Ya, kita akan runut prosesnya, tentu sangat mudah sebenarnya. Kalau kemudian kita gambarkan ya, dulu Pak Suprayogi pernah menggambarkan di biotek ini.
menggambarkan seperti ini. Jadi pertama kita mencari sumber, ya sumber ini misalkan kita mencari sumber ya, sumber gen yang akan dijadikan vaksin. Kita misalkan taruhlah ada di sini ada vaksin COVID ya, virus COVID. Sebentar. Misalkan kita punya di sini ada virus COVID, maka misalkan ini ada protein permukaan yang kita targetkan yang akan digunakan jadi vaksin, maka kita cari tahu nih, ini gennya apa? Ya, gennya apa sih ini? Pasti kan di sini ada gennya ya. Ini ada genomnya atau ada material genetik di dalamnya. Maka kemudian yang bisa kita lakukan ada di isolasi nih. Kita isolasi. Kita ambil. Ya, kita ambil dari virus tersebut. Lalu tentu kita akan dapatkan sampai genom murni atau DNA murni gitu. Setelah murni, lalu kemudian kita lakukan namanya perbanyakan secara in vitro atau perbanyakan di laboratorium dengan teknik PCR, polymerase chain reaction gitu ya. Sehingga yang kita akan perbanyak adalah gen target saja. Ini kan secara umum DNA virus, misalkan virus sih, ini virus itu kan panjang, DNA virus kan panjang. Maka yang kita lakukan, yang kita inginkan kan sebenarnya yang menyandi protein permukaan ini saja, pasti nggak terlalu panjang toh, ya pendek lah misalkan gitu. Nah, ketika kita dapatkan melalui teknik PCR gitu diperbanyak, ini tinggal kita sisipkan. Kemana sisipkannya? Ke vektor ya. Kita misalkan punya plasmid, ini plasmid ya, plasmid yang sudah dipotong ya linear gitu ya misalkan. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah yang ini ya, yang gen target ini, gennya. Ini gennya ya. Ini namanya protein DNA rekombinan, ini DNA rekombinan. Nah, ini kemudian bisa secara singkat, kita singkat saja ya. Ini kemudian kita bisa masukkan langsung ke sel tanaman. Kalau ini misalkan plasmid yang sudah siap untuk memproduksi protein misalnya, kita bisa langsung masukkan ke tanaman nih, tanaman, atau bisa masukkan ke tanamannya, kita transfer itu dengan teknologi misalkan ditembakkan dengan particle bombardment gitu, atau bisa dengan dimasukkan dulu ke bakteri ya, namanya agrobacterium gitu ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam bakteri misalkan agrobacterium, nah ini kan berarti bakteri ini nanti bakteri yang punya kemampuan untuk mentransfer gennya ke bagian dalam sel tanaman kan, ini bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, disinilah kemudian bakteri Agrobacterium tumefaciens itu kita inkubasi di dalam suatu medium misalkan kultur jaringan. Ya, ini kultur jaringan ya. Nah, di dalam ini dimasukkan ke sini bakterinya. Bakteri yang sudah mengandung ini ya, sudah mengandung plasmid yang sudah di dalamnya ada gen targetnya. Lalu kemudian di sini diinkubasi bersama apa? Bersama bagian tanaman yang nanti akan kita buat menjadi tanaman transgenik. Misalkan di sini ada daun, potongan daun gitu misalnya. Nah, daun kita ambil potongan sedikit gitu ya, kita lukai, lalu
kemudian kita inkubasi bersamaan dengan bakteri. Harapannya apa? Nanti bakteri bisa masuk ke dalam sini ya, bisa mentransfer gennya ke dalam sini. Nah, kita ingat bersama bagaimana kemudian si bakteri Agrobacterium tumefaciens itu bisa nempel ke dalam suatu tanaman secara alamiah. Itu dia nempel ketika tanaman itu mengalami perlukaan. Jadi ketika bagian tanaman itu dilukai, maka tanaman akan menghasilkan suatu senyawa tertentu namanya misalkan asetosiringon. Lalu kemudian asetosiringon membuat si bakteri Agrobacterium itu mendekat. Lalu disitulah nempel di bagian luka tersebut sehingga kemudian bisa mentransfer gennya ya ke dalam si kromosom dari daun tersebut. Nah, ini kemudian ini kita tumbuhkan di kultur jaringan menjadi kalus. Di kultur jaringan kan kalau kita perhatikan nanti menjadi gumpalan-gumpalan tertentu gitu ya, menjadi kalus. Nah, kalus ini kemudian akan kita tumbuhkan menjadi apa? Menjadi plantlet. Plantlet ini bakal tanaman ya. Plantlet. Nah, ketika sudah menjadi plantlet, ini kita aklimatisasi di tanah misalkan atau dengan kondisi tertentu yang masih kita awasi bersama misalnya di screen. Nah, disinilah kemudian muncul tanaman-tanaman ya, menjadi tanaman. Gambar tanamannya lucu banget ya. Nah, gitulah ya, pokoknya menjadi tanaman. Nah, harapannya ini yang disebut dengan tanaman transgenik yang di dalamnya sudah mengandung vaksin dari gen target. Nah, ini jadi yang digambar ini ya, ini proses di mana kemudian si daun itu dipotong, dilukai, lalu dimasukkan ke dalam suatu media kultur jaringan ya, ditambah senyawa-senyawa tertentu tentunya seperti asetosiringon ataupun kemudian faktor tumbuh yang lain, ZPT, zat pengatur tumbuh dan seterusnya, unsur-unsur haram makro dan mikro. Lalu kemudian di sini masukkan bakteri. Nah, bakteri adalah bakteri ini nih. Bakteri Agrobacterium tumefaciens yang sudah di dalamnya mengandung plasmid yang ada gennya, gen asingnya atau gen yang akan menjadi vaksin. Udah, nanti bakteri akan mentransfer gennya lalu kemudian ke dalam tanaman, lalu muncullah menjadi kalus, muncul tunas dan akar ya, nih, lalu kemudian menjadi plantlet, lalu diaklimatisasi sampai kemudian menjadi tanaman secara utuh ya, seperti tanaman tomat. Nah, ini secara sederhana ini sudah orang lakukan ketika orang ingin memproduksi kentang ya, kentang dengan kultur jaringan. Bedanya kentang itu tidak disisipi oleh gen asing ya. Nah, kalau kentang transgenik ya kentang sudah disisipi gen asing. Nah, ini edible vaksin, gambarannya, kebutuhannya ini adalah pertama tentu dari gen yang ditargetkan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam, ini singkat aja ya, ke dalam suatu tanaman dengan bantuan, ini ada vektor, misalkan contoh plasmid yang saya gambarkan tadi. Kemudian ketika sudah masuk vektor, ini bisa ditembakkan dengan gen gun, partikel bombardment, atau dengan metode virus, chimeric virus, jadi virus yang sudah khusus digunakan, atau dengan elektroporasi itu dengan kejut listrik. Jadi tanamannya diberikan kejutan listrik sehingga pori-pori atau bagian dinding sel dari tanaman menjadi lubang-lubang sehingga vektor yang sudah mengandung gen asing itu bisa masuk ke dalam tanaman. Atau dengan bakteri Agrobacterium tadi ya, secara tidak langsung, sampai kemudian di kultur jaringan, lalu kemudian dihasilkan tanaman transgenik. Lalu tanaman transgenik itu dibudidayakan ya untuk menghasilkan apa? Produk pertanian yang sudah di dalamnya mengandung antigen tertentu yang bisa digunakan sebagai vaksin, sehingga ketika dikonsumsi oleh manusia akan mendukung imunisasi secara oral atau dimakan gitu, edible ya, itu pada
gambaran secara umum. Ini juga sama ya. Teman-teman silakan bisa lihat. Ini pakainya Agrobacterium tumefaciens. Sampai akhirnya dihasilkan tanaman transgenik yang bisa dihasilkan kemudian buahnya atau sayurnya yang kemudian dikonsumsi. Tahun 90-an ini adalah konsep edible vaksin, dari kemudian gen yang kita inginkan dimasukkan ke dalam suatu tanaman tertentu, dihasilkan tanaman transgenik, lalu kemudian dapatlah vaksin itu. Nah, ada dua cara pengembangan edible vaksin, yaitu bagian seluruh dari gen yang dimasukkan ke dalam vektor. Tetapi ini umumnya sulit ya, karena akan panjang, meskipun keuntungannya ada juga, karena secara total dia akan mampu merangsang terbentuknya kekebalan yang lebih kuat. Karena apa? Karena yang dimasukkan kan gen total dari virusnya misalkan. Sementara kalau yang kedua itu hanya bagian tertentu yang disebut epitop. Epitop itu bagian luar permukaan virus yang menjadi antigen, yang kemudian dia akan bereaksi pertama kali atau melekat pertama kali dengan sel inang sebelum dia masuk virusnya. Jadi disitulah kemudian dikembangkan dari bagian khusus, agak bagian sedikit dari si virus. Ini adalah beberapa contoh keunggulan dan kelemahan tanaman dijadikan edible vaksin. Contoh misalkan kentang punya keunggulan mudah ditransformasi, mudah diperbanyak, penyimpanan jangka panjangnya tanpa suhu dingin, tapi punya kelemahan yaitu ya masa kita mengkonsumsi kentang dalam kondisi mentah, ya kan pasti kita masak kan, tentu ada potensi untuk kerusakan, denaturasi ketika kita gunakan vaksin. Misalkan proteinnya kan, protein kan umumnya denaturasi, jadi efektivitasnya bisa berkurang. Pisang misalkan punya keunggulan tidak perlu dimasak, protein tidak rusak pada saat buah matang, murah juga, mudah ditumbuhkan di berbagai belahan dunia termasuk negara-negara miskin. Tetapi kelemahannya adalah umurnya yang cukup lama. Umur berbuahnya pisang kan cukup lama ya, jadi menunggunya cukup lama. Kemudian ketika setelah masak dia akan cepat sekali rusak kan. Nah, ada juga padi. Nah, keunggulannya bisa jadi bahan makanan untuk bayi, ekspresi gennya juga tinggi, vaksinnya dihasilkan jadi tinggi. Nah, cuman ya tadi kelemahannya adalah tanaman ini tumbuhnya perlu waktu ya, sampai 110 hari misalkan. Nah, ini kan meskipun 110 hari akan lebih cepat dibanding pisang ya kan, pisang kan lebih lama lagi. Nah, ini keunggulan vaksin sudah disebutkan di awal sebenarnya, seperti tidak perlu disuntik atau injeksi, kemudian biayanya juga rendah, tidak perlu buat pabrik ya, pabrik vaksin, kemudian juga stabil, tidak perlu kemudian kita menyimpan dalam freezer atau refrigerator gitu ya. Tapi juga punya kelemahan ya, tentunya ada beberapa manusia yang spesial, yang punya imunotolerans ya, ada imunotolerans yang dikembangkan ketika orang pakai vaksin tertentu ya, meskipun itu sedikit sebenarnya ya, enggak banyak secara umum orang, tapi ada. Kemudian tentu ini konsistensi dosisnya gimana, misalkan taruhlah buah. Nah, pada satu tandan itu kan buah kan macam-macamnya, ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada buah yang kembar gitu ya. Nah, ini gimana ketika dikasih makan ke anak gitu ya, mana yang dapatnya berapa, misalkan anak besar apakah dapat buahnya yang besar, ada yang buahnya yang kecil, dosisnya bingung kan. Nah, itu mungkin diatasi dengan penimbangan dan seterusnya, barangkali seperti itu. Kemudian stabilitas vaksin di dalam buah-buahan belum diketahui, jadi apakah dia tahan lama ketika misalkan buahnya itu masak lalu kemudian buah itu tidak langsung dimakan, apakah kemudian dia vaksinnya tidak rusak gitu. Nah, itu belum ada riset yang ke arah sana.
stabilitasnya mungkin ada tapi kita belum ketahui. Kemudian dosisnya mungkin bisa variabel ya, untuk menghasilkan atau untuk memilih tanaman yang paling baik potensinya untuk dijadikan tanaman bioreaktor vaksin ini perlu penyeleksian yang sulit ya, karena memang tanaman kan kadang-kala tumbuhnya tidak bagus ya, ada yang misalkan karena terkena hama dia kurang baik, ada juga yang baik dan seterusnya. Nah, seleksinya kan akan sedikit repot. Tentu ini karena edible vaksin ini tentu tidak cocok untuk bayi. Kenapa tidak cocok? Karena bayi itu kan belum mengkonsumsi bahan makanan sayur ataupun buah ya kan. 6 bulan pertama kan mereka masih susu ASI ya, susu ibu. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya ataupun 6 bulan ke atas mereka kan makanan-makanan yang lembut di samping susu. Nah, itu kan berarti ketika ingin diaplikasikan kepada bayi ya sulit ya, karena memang vaksin ini karena sifatnya adalah diproduksi di tanaman yang kemudian menghasilkan buah atau produk pertanian tertentu, tentu sistem pencernaan bayi kan belum bisa menerima gitu. Nah, itu sedikit diulas tentang edible vaksin, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kita bersama bahwa tanaman itu punya kemampuan yang baik untuk kemudian dijadikan produsen bagi vaksin ya, bagi vaksin tertentu yang harapannya tentu membantu progres vaksinasi di dunia.